Bapak Abdul Munim selaku Kepala Divisi Pengembangan TI, Bapak Irfan Susandi selaku Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan, Bapak Broto Indianto selaku Kepala Unit Pengembangan Infrastruktur, Bapak Fendi Fiseldo selaku Kepala Unit Pengembangan Aplikasi, dan Bapak dari Hashimudin selaku Spesialis Pengembangan Aplikasi. Sesi terakhir yaitu sesi 4, sesi diskusi. Jika Bapak atau Ibu ada yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pada menu Q&A tersedia. Baik, Bapak dan Ibu telah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan pemaparan terkait teknis implementasi penyesuaian mekanisme pre-closing dan penutupan kode broker. Kepada Bapak Ramdhani dan Bapak Gilang, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dan Ibu sekalian. Langsung saja untuk efektifkan waktu, kami izin melakukan update terkait dengan jadwal implementasi proyek pre-closing dan penutupan kode broker sebagaimana berikut. Silakan slide. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, berikut ada sedikit update dari jadwal yang sebelumnya pernah kita sosialisasikan. Yang pertama adalah replika JADS siap untuk pengembangan AB. Ini ada JADS dan Datafit. Ini sudah selesai kami instalasi sekitar tanggal 14 Juni 2021. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa melakukan pengembangan lalu mengujinya integrasi dengan sistem JADS di area replika JADS pada sejak tanggal 14 Juni 2021. Lalu selanjutnya masih sama jadwalnya dengan yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu POC atau Proof of Concept. Pertama kali kita melakukan mock trading di area production yaitu pada tanggal 10 Juli 2021. Ini yang di volunteer bisa mengikuti pengujian bersama. Jika yang belum siap berarti masih belum bisa, silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengujinya terlebih dahulu di replika JADS. Lalu nanti akan ada lanjutan lagi mock trading di replika JADS. Ini menyerupai dengan mock trading yang ada di area production. Semestinya nanti replika JADS itu akan terus beroperasi setiap hari. Nanti akan dijelaskan di belakang oleh rekan-rekan dari tim aplikasi dan tim infrastruktur. Namun nanti akan ada jadwal yang berjalan secara paralel, semi paralel dengan mock trading di area production. Jadi Bapak dan Ibu bisa menguji skenario-skenario secara komprehensif itu baik di area production bursa maupun di area replika JADS. Nah, area replika JADS ini mulai 13 Juli kiraannya akan kami jadwalkan di setiap hari Selasa, beda dengan yang mock trading di area production yang dilakukan setiap hari Sabtu. Ini jadwalnya kami slotkan waktu 5 kali dari bulan Juli sampai Agustus, sekitar 1 bulan. Lalu di mock tradingnya sendiri kami slotkan juga 5 kali di hari Sabtu. Ini tujuannya di internal kami ada 2 kali functional test, yang mana sebenarnya dari tanggal 10 Juli itu semestinya kalau instalasinya berjalan lancar, maka kami akan juga melakukan functional test. Lalu ada 2 kali juga kami akan melakukan non-functional test. Jadi nanti mungkin kita melibatkan Bapak dan Ibu anggota bursa untuk melakukan non-functional test bersama. Lalu 1 kali stabilisasi. Harapannya di stabilisasi ini kita hanya menjalankan operasional sebagaimana layaknya di hari Senin di hari bursa. Jadi tidak ada skenario yang bersifat ekstrim atau skenario yang di luar operasional harian seperti hari bursa biasa. Lalu nanti kalau berjalan lancar, insya Allah di tanggal 28 Agustus hari Sabtu kita lakukan mock trading pre-live. Nah, ini sifatnya wajib bagi seluruh AB. Mungkin nanti sebelumnya kami akan kumpulkan rekapitulasi reply form yang dikumpulkan pada saat mock trading sebagai salah satu pengambilan keputusan apakah di tanggal 28 nanti kita akan melakukan pre-live atau enggak. Sehingga kalau semuanya insya Allah berjalan lancar, di hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 kita akan bersama-sama go live
dan semua fitur-fitur yang terkait dengan pre-closing yang sudah dipaparkan sebelumnya di sosialisasi sebelumnya serta penutupan kode broker akan dimulai di tanggal 30 Agustus hari Senin tahun 2021. Kurang lebih update terkait dengan jadwal berikut yang dapat kami sampaikan. Mungkin slide selanjutnya Mas Rizky. Terima kasih Mas Ramdhani. Untuk slide selanjutnya Reza Rizky Putra. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rizky, Pak Ramdhani ya, sehubungan dengan tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Ramdhani di mana replika JAT sudah dibuka dari tanggal 14 Juni. Jadi teman-teman semua sudah bisa melakukan pengujian ya terkait pengembangan dari pre-closing ini, dan juga sehubungan dengan surat kita yang sudah kita informasikan kepada seluruh anggota bursa dan IT officer ya, termasuk juga vendor, bahwa bursa akan memberikan subsidi atas pengembangan sistem online trading dan remote trading anggota bursa. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat nih skop apa yang termasuk dalam pemberian subsidi atas aplikasi anggota bursa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk skop pengembangan pada anggota bursa yang masuk ke dalam skop subsidi yang dapat diklaim kepada bursa, yaitu ada dua, Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang pertama pastinya pre-closing, sesuai dengan fungsi yang ada dalam pre-closing itu sendiri, yaitu yang pertama pastinya penyesuaian tampilan perdagangan efek bersifat ekuitas ya, perdagangan saham terkait penambahan informasi indikatif price dan juga indikatif volume, termasuk juga penambahan market order ya. Nah, jadi ada 3 jenis market order yang disediakan, yaitu fill and kill, fill or kill, dan market to limit. Nah, ini semua termasuk dalam skop pengembangan pre-closing dan juga termasuk dalam skop yang akan disubsidi oleh Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah terkait papan pemantauan khusus Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sudah melakukan mock trading ya bersama-sama terkait papan pemantauan khusus yang tahap pertama, continuous auction ya, efek yang diperdagangkan secara khusus dalam pemantauan khusus. Nah, kalau dari situ kalau kita lihat memang ada sedikit penyesuaian khususnya kepada tampilan online trading, di mana terdapat kewajiban untuk anggota bursa untuk melakukan penyesuaian atas online tradingnya. Nah, yang penyesuaian online trading tersebut juga masuk ke dalam skop dari pemberian subsidi yang dilakukan oleh bursa ya, yang dapat diklaim oleh Bursa Efek Indonesia. Skopnya antara lain yaitu pertama penyesuaian from order entry untuk efek dalam pemantauan khusus, yang kedua tampilan daftar efek dalam pemantauan khusus, dan yang ketiga terkait notasi khususnya juga, karena terkait pengembangan ini terdapat penambahan notasi khusus yaitu notasi X di kolom ke-30. Nah, adapun Bapak dan Ibu sekalian, pemberian subsidi meliputi biaya deployment, mock trading, dan babysitting sesuai dengan skop pengembangan yang di atas. Dengan detail sebagai berikut nih Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan vendor, itu ada dua pembagian ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, anggota bursa yang memiliki sistem online trading dan juga anggota bursa yang tidak memiliki sistem online trading. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan vendor dan mempunyai online trading, maka jumlah subsidi atas masing-masing proyek di atas ya, dengan skopnya yang di atas juga adalah sejumlah Rp14.100.000. Dan untuk anggota bursa yang tidak memiliki sistem online trading juga akan diberikan subsidi yaitu sebesar 4.500.000. Jadi ini untuk enhancement dari remote tradingnya ya Bapak dan Ibu. Masing-masing 4.500.000 untuk pre-closing dan juga 4.500.000 untuk papan pemantauan khusus. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan vendor, metode pemberian subsidinya dibayarkan melalui vendornya dengan skop yang pastinya sama yang tadi. Nah, bagaimana dengan yang in-house, Bapak dan Ibu sekalian? Nah, bagi Bapak Ibu yang in-house ya, yang memiliki online trading juga sama mendapatkan jumlah subsidinya masing-masing sebesar 14.100.000, 14.100.000 untuk pre-closing dan juga 14.100.000 untuk papan pemantauan khusus. Bagi anggota bursa yang tidak memiliki sistem online trading dan dilakukan in-house, juga akan mendapatkan nilai yang sama, yaitu 4.500.000 untuk subsidi pre-closing
dan 4.500.000 untuk subsidi perdagangan dalam pemantauan khusus. Adapun metode pemberian subsidinya bagi anggota bursa yang in-house ya atau tidak menggunakan vendor adalah dengan memotong biaya transaksi yang ditagihkan bulanan. Nah, jadi otomatis nanti ketika sudah selesai ini akan kita potong tagihannya ya, biaya bulanannya yang biasa ditagihkan oleh bursa itu yang otomatis akan kita potong dengan biaya subsidi tersebut ya, masing-masing dengan nominal yang tadi disebutkan. Oke, nah bagaimana dengan mekanismenya, Bapak dan Ibu, di slide selanjutnya? Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini adalah tata cara yang perlu dipenuhi ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk dapat melakukan klaim atas subsidi bursa tadi. Yang pertama, untuk anggota bursa yang pengembangan sistem online trading dan remote trading menggunakan jasa vendor, maka pembayaran subsidi akan dibayarkan melalui vendor dengan syarat melampirkan dokumen berita acara serah terima atau BHST yang ditandatangani oleh masing-masing direktur anggota bursa dan juga vendornya ya, direktur vendor atau perwakilan dari vendor, dengan wajib melampirkan screenshot tampilan yang sudah disesuaikan dari aplikasi anggota bursa tersebut dan sudah dideploy ke area production sebagai bukti pengembangan. Nah, jadi ini perlu dilampirkan ketika ingin melakukan klaim atas subsidi tersebut. Nah, bagaimana dengan yang in-house? Jadi yang untuk nomor 2, untuk anggota bursa yang pengembangan sistem online trading dan remote trading yang tidak menggunakan jasa vendor atau in-house, maka pembayaran subsidi akan dilakukan dengan cara melakukan pemotongan biaya transaksi dengan syarat melampirkan screenshot tampilan dari aplikasi yang sudah dideploy ke area production dan ditandatangani oleh direktur anggota bursa sebagai bukti pengembangan. Nah, jadi untuk yang in-house cukup tanda tangan oleh direktur anggota bursanya saja. Nah, itu sudah cukup untuk klaim subsidi pengurangan biaya transaksi sesuai dengan jumlah subsidinya. Nah, batas akhir baik untuk yang AB in-house maupun AB yang menggunakan vendor untuk mengklaim subsidi adalah jika seluruh pengembangan yang tadi di atas untuk scope subsidi pre-closing dan juga papan pemantauan khusus dapat diimplementasikan oleh anggota Bursa Efek sebelum tanggal 17 Desember tahun 2021. Nah, lebih dari itu bursa tidak dapat memproses pemberian subsidi tersebut. Jadi hanya di tahun ini ya. Nah, jadi kita harapkan juga karena implementation plan-nya juga jauh lebih awal dibandingkan dengan tanggal akhir dari pemberian subsidi tersebut. Kami harapkan jika ingin mengklaim subsidi, paling lambat seluruh dokumen tersebut sudah dapat diterima oleh bursa paling lambat tanggal 17 Desember 2021. Nah, yang terakhir, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID, jadi kami harap juga dokumen syarat klaim subsidi tersebut dapat diberikan dalam bentuk soft copy saja dengan format PDF melalui email ke kinang.pros@idx.co.id ya, Mbak Kinang, Mas Rizky atau rizky.saisario@idx.co.id dan Mas Vigi, vigilius.caraka@idx.co.id. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan vendornya untuk dapat dengan segera menyelesaikan pengembangan dengan scope tersebut, dan apabila sudah selesai ini boleh diklaim kepada kami yang untuk bisa mendapatkan subsidi tersebut paling lambat sebelum tanggal 17 Desember 2021. Oke, mungkin sekian dari saya terkait pemberian subsidi. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih Mas Firza atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya terkait update spesifikasi judge dan replika judge akan dibawakan oleh Bapak Abdul Munir. Silakan Pak Munir. Terima kasih Mas Rizky. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu anggota bursa, terima kasih telah join ke virtual meeting mengenai penyusunan mekanisme product closing dan penutupan produk broker
Mungkin pada kesempatan ini kami akan merimain kembali apa saja yang akan dilakukan perubahan pada implementasi pre-closing dan penutupan kode broker. Meskipun mungkin sebelumnya kita sudah pernah ketemu, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang pada kesempatan sebelumnya tidak bisa hadir karena mungkin ada kesibukan. Jadi kami akan coba menjelaskan kembali, mudah-mudahan bisa lebih jadi mengerti mengenai perubahan-perubahan yang ada. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai spek tenis cat yang terjadi, yang harus dilakukan perubahan jika kita ingin menggunakan atau mengimplementasikan di closing dan penutupan kode broker. Spek tenis itu nantinya ada di remote trading, baik itu yang protokol yang existing sekarang maupun protokol baru yang memang belum banyak digunakan anggota bursa, tapi di sini sudah dilakukan perubahan juga. Kemudian juga nanti ada data feed dan hits, di situ akan dijelaskan semua spek teknisnya. Nah kemudian setelah itu kita juga akan merimain kembali anggota bursa untuk menggunakan replika jet, karena kami harus menggunakan dua environment terkait dengan ada dua pengembangan besar di anggota bursa, yaitu satu protokol baru, yang kedua adalah pre-closing dan penutupan kode broker. Jadi nanti ada environment tersendiri untuk protokol baru menggunakan testing AB yang baru ya, testing AB yang baru, new testing AB. Kemudian untuk pre-closing dan penutupan kode broker itu menggunakan replika jet, karena memang berbeda ya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Kemudian terakhir adalah nanti juga ada teman-teman yang menjelaskan mengenai end of day atau daftar transaksi dalam sehari yang ada informasi kode broker dan domisili. Mungkin untuk yang pertama rekan Damin Asmudin mau menjelaskan mengenai spek teknis di aplikasi ya. Silakan Saudara Nats, langsung saja. Oke, terima kasih Pak Mudim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya akan coba menjelaskan mengenai spesifikasi untuk remote trading, data feed, dan each. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima juga spesifikasi ORI dan TRI dan sudah membaca juga. Mungkin ada beberapa juga yang sudah mencoba ke environment replika. Saat ini untuk ORI terjadi penambahan value di order method. Jadi untuk nantinya akan ada penambahan value untuk IOC dan FOK. Jadi value untuk IOC itu sama dengan FOK Bapak Ibu. Nah untuk yang KRI di order list sama juga ada penambahan value untuk tag 59. Begitu juga di trend list. Nah ini terkait juga penutupan kode broker Bapak Ibu. Untuk yang trend list di tag 337, tag 375 dan untuk domicile, nanti untuk yang kontrak trader dan kontrak broker itu akan di-set sebagai spasi Bapak Ibu. Lalu selanjutnya untuk yang advertising di value akun tag 1 juga akan di-set sebagai spasi. Untuk advertising sendiri, kode broker masih ada karena untuk nego masih dibutuhkan informasi lawannya. Tapi untuk akun yang lokal asing itu akan di-set sebagai spasi. Selanjutnya untuk yang fix 5 ada penambahan value juga untuk tag 59. Di sini value yang baru adalah di value 4 untuk FOK, lalu untuk value 3 untuk IOC. Lalu untuk spesifikasi OCH, di sini ada penambahan field, yaitu ada field minimum quantity dengan time in force sebagai immediate. Jadi apabila di minimum quantity-nya di set, dia akan menjadi value-nya immediate. Lalu untuk penutupan kode broker,
counterparty ID-nya akan di-set menjadi 0. Oke, selanjutnya untuk data feed terkait penutupan kode broker. Untuk yang buyer code dan seller code itu akan menjadi minus-minus ya untuk satu, dan untuk yang penutupan value investor di-set menjadi minus saja. Lalu ada penamaan decode type C, ini terkait yang EAV dan EAP atau theoretical price atau volume. Lalu Bapak Ibu terkait dengan market order, karena market order tidak menspesify price, di sini data feed akan menerima datanya 00. Lalu Bapak Ibu untuk each terkait penutupan kode broker, untuk kode broker pada fase 1 akan di-set menjadi 0. Lalu untuk yang seperti informasi sebelumnya Bapak Ibu, maaf, terkait penutupan kode broker akan dilakukan ada 2 fase. Fase pertama untuk penutupan kode broker dan fase kedua untuk domisili. Nah, untuk yang fase kedua ini penutupan domisili, nanti value-nya di-set juga akan menjadi space saja. Itu untuk yang kode broker di-set menjadi 0. Ini karena untuk yang kode broker Bapak Ibu seperti kita ketahui bahwasanya tipe datanya adalah numerik, sehingga nanti ketika terjadi penutupan itu akan menjadi 0. Oke, Mas Figi, next slide. Oke, ini terkait papan pemantauan khusus untuk KII, terdapat penambahan possible value untuk tag 6010. Ini terkait instrument value, ada penambahan value watchlist, dan di KRI pun ada Remax 2. Pada Remax 2 sama juga dengan data feed ada penambahan value X ya, di special monitoring pada digit 30. Lalu perubahan pada data feed ada penambahan informasi security type, watchlist, ada penambahan informasi security Remax 2 dengan value X. Lalu untuk each juga sama Bapak Ibu, ada penambahan instrumen watchlist, dan pada each juga terdapat Remax ya. Dan yang pasti Remax pun akan mendapat value X juga pada digit ke-30. Mungkin demikian Pak Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Najmuddin dan Bapak Abdul Munir. Terima kasih Mas Nats. Mungkin langsung saja ya, kami melanjutkan dengan replika chat. Mohon untuk next slide. Oh, ini EOD dulu ya. Itu silakan Pak Irfan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Maaf, saya nggak dinyalakan video. Jadi untuk EOD ini distribusi data full transaction NFT terkait dengan rencana penutupan kode broker. Jadi bersamaan dengan adanya proyek ini, maka akan dilakukan penutupan kode broker. Nah, penutupan kode broker pada pemberlakuan ini di mana tidak ada kode broker secara real time yang akan disampaikan oleh sistem perdagangan bursa atau sistem distribusi data kita. Nah, data full transaction yang berisi kode broker akan disampaikan di akhir hari. Jadi Bapak Ibu lihat di tabel ini, kondisi saat ini data transaksi bursa per AB atau DTB setiap akhir sesi dikirimkan. Nanti setelah penutupan kode broker pun akan dikirimkan. Ini per AB ya Bapak Ibu. Jadi kemudian yang kedua ini yang baru, data full transaction setiap akhir hari bahwa akan dikirimkan setelah dilakukan live-nya proses penutupan kode broker. Kemudian data ini adalah berisi seluruh data transaksi yang terjadi di JAT selama 1 hari perdagangan di seluruh pasar, tunai, negosiasi maupun reguler, dan berisi data-data termasuk data kode broker atas transaksi tersebut. Data akan didistribusikan melalui cloud. Anggota bursa akan diberikan link untuk mendownloadnya, gitu ya. Dokumen panduannya dapat dilihat di idxdata3.co.id. Kemudian data ini akan diberikan dalam bentuk compressed file dengan nama t2 yymmdd.zip
Dengan perkiraan saat ini, perkiraannya compress file-nya sekitar 70 mega. Dan data full transaction akan didistribusikan bersamaan dengan penutupan kode broker. Nah, jadi pada saat hari pertama dari penutupan kode broker baru akan kami sediakan data full transaksi ini. Demikian dari data transaksi end of day. Silakan Mas Munim. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ini contoh dari field-fieldnya yang bisa dilihat nanti pada akhir hari, sehingga nanti anggota bursa bisa mengetahui kode broker dan baik jual atau beli, meskipun di real time-nya ditutup, tapi di akhir hari anggota bursa akan bisa melihat melalui file NOD ini, termasuk nanti kalau 6 bulan dari Agustus itu ditutup investor asing lokal, nanti juga akan bisa dilihat di akhir hari. Jadi intinya memang IDX memindahkan informasi yang real time ke akhir hari untuk kode broker dan investor asing lokal gitu. Nanti bisa dilihat, dan contohnya juga sudah kami upload, sudah pernah diberikan juga linknya untuk melihat sampel dari data yang nanti akan diberikan di akhir hari. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan materi yang lain, replika. Silakan Mas Rizky next lagi. Jadi kenapa kita selalu menjelaskan replika, karena seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa anggota bursa sekarang lagi di tahun ini mempunyai dua pekerjaan besar untuk di tradingnya, yaitu satu upgrade ke protokol baru. Beberapa AP sudah menyelesaikan, meskipun baru beberapa ya, tapi sudah ada juga yang sedang intens mengembangkan dan mungkin akan live di bulan-bulan dekat ini, Juli, Agustus, sebelum live pre-closing. Jadi artinya BI harus menyediakan fasilitas untuk untuk pengujian protokol baru. Ini kita sediakan di testing AB. Nah, versi ini adalah versi produksi, karena memang rencana untuk live dari AB tersebut yang protokol baru ini live-nya sebelum pre-closing. Nah, bagaimana dengan untuk yang versi pre-closing, di mana API juga harus melakukan pengembangan. Nah, itu kita harus menyediakan tempat lain ya, supaya tidak bertabrakan karena berbeda versi. Kita menyediakan, yang kita punya adalah replika Z. Untuk itu API diharapkan untuk melakukan koneksi ke replika Z. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai detailnya. Jadi koneksi VPN untuk replika Z ini kita berikan alternatif juga. Pada awalnya memang kita berharap AP menggunakan site to site ya, tapi untuk site to site karena harus ada pengadaan firewall, maka kita juga memberikan alternatif RAS VPN sehingga AP tidak perlu beli firewall ya. Dan nextnya kita akan membeli AnyConnect, Cisco AnyConnect juga, supaya nanti lebih mudah lagi, cuman sekarang ini lagi proses pengadaan gitu ya. Jadi untuk sementara ini bisa site to site, kalau AP punya firewall bisa di development, atau mungkin beli yang bahkan ada AP yang beli yang harganya di bawah 1 juta, itu ada firewall. Nanti dijelaskan oleh rekan saya. Jadi cost-nya juga kalaupun site to site ada alternatif yang harganya tidak terlalu mahal, harga ekonomis juga. Rekomendasinya memang kita set to set. Kenapa? Karena agar ini mirip dengan produksi ya. Jadi artinya kadang-kadang kita dalam pengembangan mengalami unstable connection ya, koneksi itu tidak stabil.
istilah kita putus-putus. Nah kalau kita punya set to set, kondisi di production ini terwakili gitu ya. Cuman memang kita harus membeli atau AP harus membeli firewall ya di sisi AP ya, atau mungkin menggunakan firewall yang sudah dipunyai gitu ya. Dan firewallnya juga tidak harus yang kelas atas ya, kelas ekonomis pun ada gitu ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Tapi kita tahu juga mungkin AP juga mungkin punya kesibukan lain, kita juga menyediakan yang tanpa harus membeli firewall menggunakan remote access server VPN. Next. Ya, ini nanti akan dijelaskan oleh Broto. Silakan Broto menjelaskan hal teknis mengenai replika nya dan cara koneksinya. Yang jelas harapan kita, tapi mumpung ini mungkin dari sisi aplikasi masih pengembangan, mohon dipersiapkan juga supaya nggak berbarengan, karena support kita juga terbatas. Bapak Ibu sudah bisa mencoba ya bagi yang belum ya, karena so far kita lihat baru sekitar 12 AP yang connect ya ke replika. Ini dari sekarang sudah bisa melakukan koneksi menggunakan dua opsi koneksi, sehingga nanti pada saat sudah mulai menguji aplikasi itu sudah ready dari sisi networknya gitu ya. Nanti kita juga akan menyediakan helpdesk baik email maupun WhatsApp, sehingga bisa ditanyakan baik melalui email atau WhatsApp gitu ya. Silakan Mas Broto. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Bapak Dhani di Direktur Anggota Jiksa, kemudian rekan-rekan IT Officer dan Bapak Ibu dari Online Trading dan Media Trading. Izinkan saya melanjutkan mengenai replika judge kepada Ibu sekalian. Di layar Bapak Ibu sekalian ada dua metode ya, ada dua boleh bilang model kenapa kok harus ada area yang kita sebut dengan area replika judge. Sebelumnya mungkin tidak ada, hanya ada development, kemudian ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan development sudah oke, langsung kita lakukan trading atau pengujian langsung di area production. Hal itu cukup menimbulkan potensi resiko di sisi kami di area production, sehingga kami berinisiatif untuk membuat satu area, yaitu area replika atau staging, di mana kegiatan POC, pengujian yang datangnya dari utamanya datangnya dari IDX, jadi pengembangan yang dilakukan oleh IDX, dan kita ingin melibatkan anggota bursa secara sukarela untuk menguji sebelum melakukannya di area production. Kita bisa lakukan di area replika. Di bawah Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa POC-nya ada POC 1, POC 2 hingga N. Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk menguji tanpa harus risiko melakukan implementasi, kemudian melakukan fallback di area production melalui mock trading. Dan itu akan effort juga untuk Bapak dan Ibu untuk melakukan mock trading di hari Sabtu, sehingga area replika ini kita sediakan di area replika di hari kerja. Jadi mulai dari hari Senin hingga Jumat maupun bahkan Sabtu kita siapkan supaya Anda bisa melakukan pengujian kapanpun dan dimanapun. Saat ini kita masih siapkan jam operasinya adalah jam perdagangan. Bukan tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan kita akan perpanjang waktu pengujiannya apabila nanti dibutuhkan, terutama untuk pengujian di proyek pre-closing ini. Jadi next, Mas Rizky. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, apa bedanya dengan testing AB dengan area replika judge yang ada saat ini? Next lagi Pak. Ya, jadi testing AB yang ada sebelumnya dan digunakan oleh kebanyakan dari anggota bursa saat ini adalah area yang disiapkan bagi AB utamanya adalah ketika AB membutuhkan pengembangan di sisi anggota bursa. Misalkan ada aplikasi baru di sisi anggota bursa atau ada sistem baru di anggota bursa, itu dimungkinkan untuk melakukan pengujian ke arah testing AB. Karena versi judge-nya sendiri adalah versi judge yang sama dengan yang ada di area production, tidak ada perubahan. Dari operationnya pun sama, perbedaannya adalah jam operationnya adalah mulai dari pagi hingga sampai malam ya, tidak jam perdagangan.
dan itu disiapkan mulai dari hari kerja maupun hari libur. Nah, koneksinya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan set-to-set VPN seperti yang disampaikan Pak Abdul ini, kemudian ada yang menggunakan remote access kalau mungkin keterbatasan dari perangkat development dari anggota bursa. Kemudian perbedaan dengan replika adalah yang perlu saya tekankan bahwa testing AB dan replika di sisi bursa adalah area yang benar-benar terpisah secara fisik, tidak ada interkoneksi baik dari servernya maupun dari komunikasi antar perangkat networknya, sehingga IP address-nya pun terpisah atau berbeda. Jadi jika AB membutuhkan koneksi yang paralel, misalkan dengan satu perangkat terhubung ke area testing AB maupun terhubung ke replika secara bersamaan, pasti dimungkinkan karena memang IP address-nya pun berbeda, IP publiknya berbeda, hingga sampai ke backend judge kita pun berbeda. Area replika judge kita siapkan utamanya adalah pengembangan yang berasal dari bursa efek, contohnya yaitu recoursing dan penutupan kode broker. Dan saat ini seperti yang disampaikan sebelumnya adalah ketersediaan sistem replika masih di Doc Index dan Very Hours. Nextnya berjalan ini kita akan perpanjang untuk waktu operationnya, sehingga nanti dari anggota bursa bisa melakukan pengujian kapanpun dengan sistem itu dari teman-teman di bursa efek Indonesia. Perbedaannya secara topologi harusnya cukup berbeda Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu di area testing terhubung dengan satu VPN client ataupun satu server itu sudah bisa terhubung ke database maupun ke remote trading. Akan tetapi di replika itu berbeda Bapak Ibu, mirip seperti yang ada di area production, di mana untuk terhubung ke area remote trading, domain squad, kemudian nanti protokol dari fix5 dan house, dan untuk terhubung ke database dan edge itu menggunakan perangkat yang berbeda di sisi bursa, sehingga yang perlu disiapkan oleh anggota bursa adalah bisa dibilang adalah IP address yang berbeda untuk terhubung ke area remote trading dan database di area replika judge. Next, Mas Rizky. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mili sebelumnya, bahwa sebelumnya kita sampaikan bahwa kita hanya memiliki opsi side to side dari anggota kita untuk dapat terhubung ke area replika. Kemudian dari seiring berjalannya waktu kita memikirkan bagaimana anggota bursa bisa terhubung ke area replika tanpa harus keluar effort yang besar dan biaya yang besar, sehingga pengujian atau proyek-proyek kita di bursa efek bisa berjalan dengan cukup lancar. Ini adalah opsi satu, yaitu opsi yang kami rekomendasikan untuk terhubung ke area replika, yaitu menggunakan side to side VPN seperti yang ada di area production, di mana anggota bursa seluruhnya menggunakan side to side VPN. Nah ini dari firewall remote trading, kemudian firewall database dan edge adalah firewall yang terpisah di area replika judge, sehingga nanti untuk terhubung menggunakan side to side VPN dari arah anggota bursa, IP address-nya pun berbeda untuk terhubung ke dua firewall tersebut, sama seperti di area production. Server apa saja atau aplikasi apa saja yang kami siapkan di area replika judge. Di sisi kiri Bapak bisa lihat bahwa ada protokol baru, yaitu fix5, aux, dan edge, termasuk protokol lama fix42, dan database pun masih kita siapkan, masih kita punya. Jadi Bapak dan Ibu yang akan menguji protokol baru maupun protokol lama masih dapat dilakukan di area replika judge. Perbedaannya yang signifikan dengan testing AB adalah di area replika judge ini kita siapkan masing-masing protokol 2. Jadi untuk kebutuhan pengujian non-fungsional seperti failover, redundancy data, untuk tiap-tiap protokol kita bisa lakukan pengujian hanya di area replika judge, yang tentunya di area production. Di testing AB karena hanya masing-masing satu, tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengujian non-fungsional. Kemudian untuk VPN set to set, hingga saat ini kurang lebih ada 13 AB yang sudah settle untuk interkoneksi ke area replika judge, mostly menggunakan set to set yang sudah kita set up dari masing-masing anggota bursa. Brand firewall-nya bermacam-macam, jadi kita sudah menggunakan, ada beberapa AB yang berhasil menggunakan, yaitu mulai dari level mikrotik seperti yang disampaikan Pak Mili, mungkin harganya nggak sampai 1 juta ya, itu sudah ada yang bisa
terkoneksi ke replika JADS, ada Cisco, Checkpoint, Juniper, dan FortiGate. Jadi inilah brand yang sudah berhasil kita konfigurasi untuk terhubung ke replika JADS. Next, Mas. Kemudian seperti yang saya bilang sebelumnya, kita memiliki opsi kedua, yaitu masing-masing AB bisa terhubung ke area replika JADS menggunakan metode yang berbeda dari sebelumnya, yaitu side-to-side. Opsi kedua adalah menggunakan remote access VPN, yaitu metode menginstall aplikasi klien di VPN di tiap-tiap server klien Bapak. Misalkan JADS klien Bapak, Zonet, kemudian data klien, tools klien, Fixpurna klien, ataupun host klien. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Cisco Anyconnect dan Cisco VPN klien ini terbatas. Jadi visi kami hanya memiliki lisensi sejumlah kurang lebih 300 lisensi, sehingga tiap AD kalau dihitung secara rakli adalah masing-masing memiliki hanya maksimum 3. Jadi keterbatasannya menggunakan remote access adalah server yang bisa terhubung ke area replika JADS itu maksimum 3 untuk tiap anggota besar. Saat ini kita masih siapkan atau kita sudah bisa menggunakan VPN client Cisco, cuma kita sama-sama tahu bahwa Cisco VPN client sudah tidak lagi disupport oleh Cisco, jadi aplikasinya pun sudah jarang kita temukan, terutama yang mengikuti trennya operating system ya, Windows Server atau versi Windows, semakin ada versi Windows ataupun Linux, VPN client menjadi bermasalah di versi operating system tersebut. Sehingga kita sedang melakukan pengadaan untuk Cisco Anyconnect seperti di testing AD. Sehingga AD yang versi operating system sudah updated masih bisa menggunakan VPN client dengan minimum kendala. Seperti itu. Next, Mas. Kemudian mengenai Bapak Ibu yang belum pernah membuka file atau dokumen panduan replika yang pernah kami kirimkan sebelumnya, jadi kami lampirkan kembali shorten link untuk dokumen panduan replika JADS untuk Bapak Ibu pelajari. Di sana ada beberapa dokumen, mulai dari IP addressing untuk server-server di replika JADS, kemudian bagaimana sih cara koneksi maupun VPN client maupun side-to-side, kemudian panduan-panduan berupa panduan umum, kemudian panduan khusus aplikasi seperti contoh panduan umum adalah bahwa area yang boleh terhubung ke replika JADS adalah hanya area development dari anggota bursa, tidak boleh area production ataupun area-area yang terhubung ke production itu tidak diperbolehkan. Sehingga untuk mengurangi resiko dari sisi anggota bursanya sendiri seperti itu. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa dipoto atau di download ya dokumen tersebut. Jika ada kendala terkait dokumen tersebut, mungkin ada yang bingung terhadap konten-kontennya, bisa menghubungi kami Bapak dan Ibu melalui email @project.janto saya sendiri SPID, kemudian Bapak Tenki.Kusceldo@SPID dari tim pengembangan aplikasi. Nanti kami akan bantu untuk menjelaskan bagaimana sih metode akses, atau bagaimana sih cara terhubung area replika JADS, kemudian setelah terhubung nanti dijelaskan oleh teman-teman di aplikasi bagaimana sih setup user, kemudian untuk whitelist IP address dan password dan sebagainya. Kemudian untuk WhatsApp, kita baru akan open komunikasi by WhatsApp, kurang lebih mungkin bisa di Selasa Bapak dan Ibu. Saat ini masih kita siapkan. Dari saya cukup, Mas Rizky dan Pak Mani, saya serahkan kembali ke Mas Rizky. Terima kasih. Terima kasih, Broto. Dengan demikian materi teknis sudah selesai. Kami kembalikan ke Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pemaparan informasinya. Hadirin yang kami hormati, mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang terdapat pada layar monitor Anda atau link dapat diakses pada menu Q&A. Karena materi acara ini akan kami kirimkan pada peserta yang telah mengisi daftar hadir tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki sesi diskusi.
Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A yang tersedia dengan melakukan klik Show Q&A yang terdapat pada layar kanan atas, lalu klik My Question pada menu tersebut. Kami akan membacakan pertanyaan di kolom chat Q&A dari Bapak Ibu satu persatu. Mohon perkenan dari narasumber terkait untuk dapat memberikan jawabannya. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Indra Mikoiri. Apakah jadwal implementasi IEP dan IEP untuk pre-closing sama dengan jadwal implementasi IEP dan IEP untuk pre-closing? Mohon bantuannya Bapak Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizky. Nah, untuk Pak Indra, ya betul Pak Indra. Jadwal implementasi indicative price volume, indicative price dan indicative volume ya untuk pre-opening dan pre-closing ini bersamaan ya Pak. Jadi nanti dengan implementasinya ini otomatis nanti pada sesi pre-opening dan sesi pre-closing gitu nanti akan ada informasi indikatif price dan indikatif volume. Yang perbedaannya hanya ketika pre-closing itu ada tambahan satu mekanisme yaitu mekanisme random closing, tetapi untuk yang pre-opening hanya ada informasi indikatif price dan indikatif volume. Mudah-mudahan menjawab Pak Indra. Begitu, demikian Mas Rizky. Baik, terima kasih Bapak Firna atas tanggapannya. Oke, kita masih tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang menanyakan terkait sosialisasi teknis hari ini. Jika memang ada pertanyaan, langsung saja diketik atau disampaikan melalui kolom show Q&A. Mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ada sedikit juga menambahkan bahwa kita itu tahun lalu sudah mengupgrade testing AB ya, environment testing AB yang dari yang lama ke yang baru. Nah ini harapannya Bapak Ibu memudahkan testing AB dari yang lama ke yang baru, karena yang testing AB lama kan kita sadar, saya dengar testing AB yang lama itu sudah kurang stabil koneksinya, karena juga usia perangkat yang sudah di atas 10 tahun, jadi dan juga sudah no support. Untuk itu juga yang masih pakai testing AB yang lama agar pindah juga ke testing AB baru. Ya. Mungkin Broto sama Nats bisa menjelaskan yang lama yang baru itu bagaimana, mungkin supaya AB tahu bahwa ini koneksinya masih yang lama gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kemudian terkait perbedaan yang lama yang baru itu, kalau dari IP sama untuk Jones Port, kan kebanyakan yang paling ke Jones dan Porter. Tapi berbedanya itu di VPN. Jadi kalau untuk yang host VPN environment lama itu yang belakangnya 209 maaf. Yang baru itu memakai Reconnect, yang host VPN yang kode di belakangnya ada 209. Kalau secara IP sama untuk yang jenis code, tapi untuk yang protokol baru mungkin Bapak Ibu itu berbeda. Untuk yang protokol baru, environment baru itu ke IP yang 172.18.221.3 untuk yang Edge, OS, dan X5. Mungkin dari Pak Broto ada tambahan terkait setup di VPN atau Nexonic? Mungkin dituliskan IP-nya ya, kalau mendengar gini mungkin lupa ya. Nah, tolong dituliskan. Oke, baik. Nah. Baik, Pak. Ya, itu sedikit koreksi ya Pak. Untuk yang untuk testing AB baru, IP-nya belakangnya adalah 115 ya. Dari sebelumnya ke 209. Oke, itu aja sih koreksi dari saya pertama. Boleh dituliskan ya di tuliskan biar bisa dilihat.
teman-teman dari anggota bursa. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan baru masuk dari Bapak Raymond, MPC. Untuk pertanyaan seperti berikut, untuk tampilan watchlist, apakah negotiate deal dan portofolio juga diwajibkan? Ya, terima kasih Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Raymond atas pertanyaannya Pak. Nah, jadi memang Pak, kalau kita lihat ya skop dari pengembangan papan pemantauan khusus ini ada dua ya Pak. Yang pertama itu Bapak wajib menyelesaikan juga terkait dengan tampilan online trading dan juga ada terkait notasi khususnya Pak. Nah, untuk yang notasi khusus Pak, Bapak bisa refer ke SK yang sudah diterbitkan oleh bursa, yaitu SK Keputusan Nomor 40 BI 04 2021 perihalnya pelaksanaan kewajiban penyampaian informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat oleh anggota Bursa Efek kepada nasabah yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2021 Pak Raymond. Nah, dalam SK tersebut, nah jadi memang apabila saham tersebut terkena notasi khusus ya, jadi memang wajib ditampilkan nih notasi khususnya pada portofolio nasabah Pak. Jadi untuk pertanyaan Bapak ya, untuk portofolio juga nanti ada tampilan notasi khususnya Pak, harusnya ya. Jadi misalnya apa untuk notasi khusus atau bagaimana gitu ya. Jadi dalam portofolionya juga ada tampilan notasi khusus. Itu kalau untuk negotiated deal sih itu terkait di form order entry-nya ya Pak. Kalau misalnya ini di online trading dan bisa dimasukkan oleh nasabah, mungkin lebih baik itu juga ditampilkan Pak bahwa ini adalah saham-saham yang masuk ke dalam watchlist ya. Tapi kalau di melalui remote trading ini mungkin lebih fleksibel mekanisme seperti apa. Apabila itu ada di tampilan remote tradingnya untuk acuan dari sales dalam mengeksekusi order dari nasabah, dan itu akan lebih baik Pak Raymond. Tapi memang secara peraturan yang kami atur itu lebih kepada tampilan di online trading. Demikian Pak Raymond, Pak Rizky, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih tanggapannya Bapak Firza. Semoga menjawab pertanyaan dan jelas ya untuk Bapak Raymond. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari salah satu peserta. Pak, untuk extended jam perdagangan, targetnya apa ikut di Agustus juga? Ya, mohon tanggapannya Bapak. Ya, terima kasih Pak Rizky dan Bapak siapa ini ada pertanyaannya atas pertanyaannya. Betul Pak, jadi sebagaimana sosialisasi kita bulan-bulan lalu ya terkait yang bisnis, karena kita sudah masuk ke sosialisasi teknis ya di bulan ini. Jadi memang betul bahwa ada beberapa scope yang masuk ke dalam satu paket, kita bilangnya paket pre-closing ya, yang akan live diimplementasikan mudah-mudahan kalau lancar dari di bulan Agustus ini, yaitu yang pertama adalah penambahan informasi indikatif price dan indikatif volume di pre-opening dan di pre-closing, itu yang pertama. Yang kedua adalah penambahan mekanisme random closing pada saat pre-closing, itu yang kedua, itu masuk dalam scope yang sama. Yang ketiga adalah penambahan market order, yaitu market order fill and kill, fill or kill, dan market to limit, itu juga masuk ke dalam scope yang sama yang akan live di Agustus. Yang keempat adalah penambahan jam perdagangan untuk negosiasi, nah itu juga akan masuk. Dan yang terakhir adalah penutupan kode broker. Nah, jadi kelima item tersebut itu akan diberlakukan dan diimplementasikan di waktu yang sama. Jadi ini akan diharapkan pengembangannya juga dilakukan bersamaan ya untuk di anggota bursa, dan juga ini mohon juga untuk menjadi perhatian vendor agar anggota bursa juga dapat menyelesaikan kelima item tersebut di waktu yang sama, dikarenakan implementasinya akan dilakukan secara bersamaan. Demikian Pak Rizky. Oke, terima kasih Bapak Firza atas tanggapannya. Selanjutnya ini ada informasi dari Bapak Nas dan Bapak Broto terkait
plus VPN Network Environment lama dan baru. Bapak dan Ibu peserta dapat melihatnya di kolom PD. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari salah satu peserta sosialisasi. Mohon penjelasan tampilan perdagangan pre-closing IEP, dan market order. Dan di mana kami bisa mendapatkan dokumen spektatisnya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Narsuna untuk menanggapinya. Ya, terima kasih Pak Ski atas pertanyaannya. Nah, terkait penjelasan tampilan perdagangan IEP IEV ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, IEP IEV ini merupakan tambahan informasi Pak. Jadi merupakan tambahan informasi ya, informasi indikatif price dan indikatif volume. Nah, informasi ini hanya akan ada pada saat sesi di mana IEP IEV tersebut diberlakukan, yaitu hanya pada pre-opening dan hanya pada pre-closing. Jadi ketika sesi pre-opening dan sesi pre-closing, nanti saat ini kan kita masih blind order call option. Nah, nanti ketika ada informasi IEP IEV diharapkan nanti kurang lebih investor dan nasabah bisa mengetahui kira-kira seolah-olah hypothetically match-nya di level berapa, pada volume apa, pada price apa. Nah, ini harapan kami, walaupun ini memang bukan match atau acuan yang sebenarnya terjadi, tapi ini akan menjadikan acuan pada level mana harga dan pada level mana volume tersebut ditransaksikan. Nah, jadi harapan kami informasi IEP IEV ini bisa ada di online trading Bapak dan Ibu sekalian ya, karena ini dapat memberikan informasi yang cukup sangat signifikan kepada nasabah pada saat sesi pre-opening dan sesi pre-closing. Nah, untuk market order ini merupakan tambahan dari jenis order, di mana saat ini kita hanya punya limit order, dan nanti kedepannya akan ada jenis order baru, yaitu jenis market order, di mana market order juga ada 3 harus disampaikan, yaitu fill and kill, fill order, dan market to limit. Terkait dokumen, sebenarnya kita sudah mengirimkan ya Pak dokumen final dari spesifikasi yang sudah mencakup pengembangan yang ada di bursa ya, data feed, OI, KRI. Nah, itu sudah kami kirimkan melalui helpdesk AB kalau tidak salah pada tanggal 11 Juni 2021 ya Pak. Nanti kalau misalnya nanti dibutuhkan atau ada yang ingin tanyakan, silahkan dikirimkan email saja kepada kami, nanti akan kami reply. Itu seperti itu Pak Rizky. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Firza. Sudah Bapak Ibu peserta dapat informasi yang jelas. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, sekali lagi saya ada informasi juga. Oke, silakan. Untuk testing HP dan replika mungkin saya tadi cuma menyebut anggota bursa saja, tapi kebetulan di sini ada vendor-vendor dari anggota bursa. Kami informasikan juga bahwa vendor anggota bursa juga dapat melakukan request untuk koneksi ke baik testing HP maupun replika, sehingga pengembangan di vendor AP bisa lebih baik ya, lebih lancar, itu tidak perlu pinjam koneksi dari AB ya. Jadi para vendor bisa direct koneksi ke replika maupun testing AB, sehingga pengembangan protokol baru maupun pre-closing bisa langsung dilakukan oleh vendor, dan vendor dapat langsung melakukan pengujian di 2 environment hukum. Tinggal email saja mungkin Bapak Ibu dari vendor ke email yang tadi di atas tadi, ke Broto dan FMP, atau mulai besok bisa melalui WA. Tapi harapannya kalau ingin melakukan koneksi, pertama email saja dulu untuk daftar gitu ya. Saya kira tambahan saya dari itu. Baik, terima kasih Pak Munir. Jadi menjawab Pak tadi bukan pengembangan aplikasi
Kota Nusa dapat mendaftarkan dirinya untuk referensi replika JATS ya, jurnal Bapak Broto dan Bapak PNP. Jadi itu sambil menunggu pertanyaan baru lagi dari Bapak Ibu peserta, kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi daftar hadir yang terawat pada layar monitor atau yang dapat diakses pada menu Q&A, atau dapat diisi juga nih Bapak Ibu melalui QR code yang sudah tersedia di layar sekarang, atau juga bisa membuka melalui link bawahnya untuk mengisi absensi, karena materi ini akan diberikan atau dikirimkan kepada para peserta yang telah mengisi daftar hadir tersebut. Terima kasih. Oke. Ini ada informasi tambahan dari Bapak Broto nih, Bapak Ibu peserta. Dokumen panduan RPKS ini sudah ada di kolom C. Silakan dapat diakses. Tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu terkait materi sosialisasi hari ini. Ya, ada yang jelas ataupun informatif, silakan ditanyakan melalui kolom Q&A ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu narasumber dan rekan-rekan ada tambahan lain kan, informasi yang belum disampaikan atau mau sampaikan kembali ke para peserta? Dari saya sudah cukup, Mas Rizky. Terima kasih Pak Munir. Kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin masih ada yang mengetik atau masih ingin bertanya. Sepertinya ada pertanyaan lagi yang paket big browsing. Alhamdulillah. Oke, baik. Berikutnya berarti ada pertanyaan dari salah satu peserta. Menanyakan yang pakai flip closing sudah di fix 5 ya. Mungkin Pak Munim atau Mas Nas bisa menjawab. Mas Nas, mungkin ini balik ke yang tadi ya. Mas Nas silakan. Iya, terima kasih Mas Rizky Pak Munim. Untuk yang closing sudah ada di fix 5 each dan os. Bapak Ibu bisa langsung menguji juga di area replika ya, terkait perubahan di protokol baru. Untuk each kami tidak ada perubahan spesifikasi karena type untuk TOP TV itu udah ada di each. Untuk yang fix 5 tadi sesuai dengan perubahan yang di slide tadi, Mas Rizky boleh, Mas Fiji ya, boleh ke slide tadi perubahan teknis. Nah, untuk fix 5 ini hanya ada perubahan value saja, penambahan di tag 59. Jadi ada penambahan value untuk IOC dan FOK. Jadi IOC itu sama dengan FAK Bapak Ibu. Dan untuk yang odds kan apabila mau di-define sebagai FAK atau FOK itu ada field minimum quantity. Jadi kalau misalnya FOK misalnya kita di-define di tag tersebut. Mungkin begitu Mas Rizky.
Baik, terima kasih Pak Dhani. Next, mungkin tanggapannya semoga membantu peserta yang menanya. Baik, Bapak Ibu peserta, kami masih tunggu jika ada pertanyaan atau hal yang disampaikan sebelum kita tutup sesi sosialisasi sore ini. Oke, sepertinya tidak ada sebentar. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Untuk satu peserta, pertanyaan sebagai berikut. Untuk market order di database, price sama dengan 0. Apakah langsung match? Real price-nya ada di record type trade berapa mungkin maksudnya ya, supaya bisa untuk membentuk trade book. Tanggapannya dari Bapak Ibu Naksula. Iya, untuk market order memang tidak di-define price-nya. Jadi ketika dari klien memasukkan order di field price-nya dikosongkan dan David akan reset menjadi 00. Nah, nanti yang di broadcast pun seperti itu. Tapi nanti mungkin di message thread-nya, di message thread record thread 2 kalau tidak salah, nanti di sana akan ada detailnya ke Bapak Ibu. Tapi untuk yang order dari market order, memang price-nya tidak akan diisi. Terima kasih Bapak Damina SPD tanggapannya. Tunggu, tidak ada pertanyaan mau menyusul. Masih tunggu, tidak ada tambahan. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Maske dari Akurindo. Jadi pertanyaannya, mau memastikan Bapak Akurindo, apakah FOK dan FAK tersedia pada fix protokol lama atau fix 4.2? Tanggapannya dari Bapak Maske. Oke, Pak Mas Rizky, saya coba jawab lagi ya Mas. Ini untuk FAK dan FOK sudah ada di fix part 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menguji di replika ya Bapak Ibu. Nah, untuk FAK sendiri istilah di fix part 2 itu IOC. Jadi nanti value-nya 3. Kalau di sini tuh di fix 5 juga Bapak Ibu, FAK di sini kita define sebagai IOC. Jadi kalau FOK bisa memakai value 4, FAK value 3. Jadi sudah tersedia di fix 5 dan fix 42. Demikian Mas Rizky. Baik, terima kasih Bapak Damina untuk tanggapannya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari salah satu narasumber.
jika immediate or cancel sama dengan FAK, kenapa harus menggunakan istilah yang berbeda ya? Thanks. Itu tanggapannya dari Bapak Ibu semua. Mungkin nanti Mas Firza bisa jawab. Itu untuk yang selanjutnya Mas Rizky. Untuk yang EFP ya, ini informasi tersebut hanya ada di data feed David saja Bapak Ibu. Untuk yang protokol untuk transaksi, fix 5, ORS, dan fix 42 itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sesi pre-opening, pre-closing, hanya di data feed dan each. Demikian Mas Rizky. Terima kasih Mas Nats ya atas tanggapannya. Jadi kalau kita lihat memang dari bisnis kita dengan FAK ya, tapi memang di aspek teknis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Nats, Mas Dali Nats, EOC itu adalah FAK ya. Jadi kalau di aspek teknisnya dia sebutnya adalah immediate or cancel, tapi artinya adalah sama, yaitu fill and kill. Mungkin seperti itu Pak Rizky, Pak Dhani, terima kasih. Terima kasih Bapak Firza salam. atas tanggapannya. Berikutnya ada pertanyaan dari salah satu peserta. Informasi nilai IEP ada di data feed atau Martins. Aku lagi conference, kok tak teleponan ini? Iya, Mas Rizky tadi sudah saya jawab terkait ini. Yang ada di data feed dan pitch ya, Martin tidak ada untuk informasi tersebut. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih pertanyaannya seperti itu. Ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu Rizky. Seperti dari anggota API. Pertanyaan sebagai berikut. Trade closing di fix 4.2 masih bisa tidak? Sepertinya sudah ditanggapi tadi ya Mas. Atau pertanyaan sama dengan Bapak Maske atau Ibu dari Aporindo. Iya, terkait ini pre-closing ya, mekanisme pre-closing sudah ada juga di fix 42 Bapak Ibu, sudah bisa dipakai dengan fitur-fitur IOC, FOK, atau yang tadi typing force-nya yang market order. Kemudian Mas Rizky. Terima kasih Bapak Dewan Sebagai. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari salah satu peserta. Untuk FOK dan FAK, adakah dokumentasinya pada fix 4.2 atau fix 5? Ini maksudnya mungkin ini Mas ya, dokumen spek teknis kali ya? Iya betul. Untuk dokumen spek teknis sudah berusaha kirim Bapak Ibu peserta pada tanggal 11 Juni kemarin. Saya perlu cek kembali. Oke, silakan Mas. Atau mungkin nanti Mas Rizky kami coba upload juga ya ke, ada seperti halnya sekarang kan ada di DX Data 2, mungkin nanti kita coba upload juga ke salah satu server, mungkin nanti Bapak Ibu anggota bursa atau data vendor bisa download ya apabila ketinggalan dokumen tersebut. Oke, baik Bapak Dewan seperti untuk informasinya akan di-upload server mana, kira-kira bisa menghubungi mana Pak Dhani? Nanti kami informasikan. Oke, kita masih tunggu pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu peserta jika masih ada, sambil menunggu mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir ya. Mungkinnya dapat diakses di bentuk ini sudah kami berikan.
lagi dari peserta. Dari Bapak Alku IT Puspewa, apakah IEP ditetapi dikirim di tipe data C theoretical price? Mohon tanggapannya dari Bapak Ibu yang sudah. Iya betul Pak. Terkait message type tersebut adalah message type C ya untuk informasi YP, YV. Begitu Mas Rizky. Terima kasih Pak Dhani. Selanjutnya dari Ibu Monika, Pak, dokumen tersebut passwordnya apa Pak? Mungkin ini Ibu Monika menanyakan password untuk panduan retika ya. Apakah Bapak Broto mungkin bisa menanggapinya Pak? Iya Mas Rizky, saya coba tadi dicek ya untuk password dokumen proses. Terima kasih. Bu Monika dan para peserta, password dokumen akan dilampirkan di chat oleh Pak Broto. Terima kasih. Yang masuk dulu Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, untuk password sudah diinformasikan oleh Bapak Broto di kolom PD. Passwordnya adalah replika 2021 titik. Untuk huruf R pada depannya uppercase ya Bapak Ibu atau besar. Sekali lagi passwordnya adalah replika 2021 titik. Jangan lupa titiknya Bapak Ibu, karena tanpa titik tidak dapat dibuka. Demikian. Bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa buka dokumen panduan replika, passwordnya dapat dilihat kembali ya ke kolom PD. Terima kasih. Kami masih tunggu juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih ada kurang jelas dan ditanyakan melalui kolom PD juga. Silakan Bapak Ibu. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan tambahan atau pertanyaan baru dari Bapak Ibu peserta. Baik, kalau begitu dengan telah selesainya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi hari ini. Pada para narasumber, kami ucapkan terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan.
Pada para hadirin yang kami hormati, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara sosialisasi hari ini. Akhir kata, kami dari PT Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua.